Bentar. Enggak bentar. Berarti Harley Jungle, Harley Jungler, awalnya Cloud, Benedetta. Iya, Buset, Renasnya damage Benedetta. semua. Tapi ini ditabrak-tabrak sih Genflix, mohon maaf ya. Iya, Banyak sih. Bonyok ditabrak sama 3 frontlaner kayak gitu, ada Baxia, Esmeralda dan juga Cho. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ketika kita melihat Genflix Airwolf dengan 5 damage dealer terlebih dahulu, terutama dari seorang Fredo Kitty. Dengan polpanya, apakah bisa mengkontrol early game dan juga mapping yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Genflix Airwolf? Akankah sang naga Aura Fire memecahkan telurnya di game kali ini ataukah sang serigala yang mendapatkan kemenangan karena ke restoran makan kerang? Cakep. Siap makan minum air. Oke. Siapapun yang menang tetap Rising Fire. Rising Fire. Respect in the land of down. Kita datang untuk menyaksikan game yang ketiga. Oke, dan langsung saja kita masuk tanpa berlama-lama basa-basi. Langsung ada fans yang sepertinya bakal lebih fokus menuju ke arah Orange Buff. Yep. Tapi ternyata yang pantun bukan hanya netizen, Mimin MPL juga mau pantun di sini. Ada juga. 6 tim melaju ke babak selanjutnya. Cakep. Tapi kalian belum bisa melaju ke hatinya. Ya Allah. Ini miminnya siapa ya, jujur-jujuran Mimin aja dah. pedes banget emang mulutnya ya. Ini miminnya siapa nih, jujur-jujuran aja dah. Oke, tapi Vesager seorang diri, offside sendiri, bakal coba dipaksa dan flicker digunakan dengan baik oleh seorang Vesager kali ini. Yap, itu dia. Vesager pun mundur lagi. Popolen Kupa pun masih aja mencoba untuk memberikan permainan yang agresif di early game. Tapi di bagian bawah, Benedettanya mulai dihadapin dengan Esmeralda. Mereka mulai beradu dari skill-skill yang ada. Sementara Kabuki masih level 2, Rinasmi udah level 3. Alright, bukan hanya itu saja. Tapi kali ini di arah mid lane, Vesager struggle. Biasanya dia bisa ngasih perlawanan dengan ada artileri yang dia miliki. Tapi kali ini dia cuma bisa pakai love wave saja untuk mengganggunya. Iya. Tapi kali sekarang kalau misalkan melihat dari teman-teman Genflix Airwolf yang mereka udah mulai setup, benar-benar setup ke arah jungle semuanya. Ini bahkan Rinasmi melawan Kabuki, 1v1 situationnya. Ini jujur ya, Rinasmi nggak boleh terlalu over sih untuk melakukan poking damage ke arah depan. Karena Kabuki yang lebih owning dari early damage-nya. Oke. Sedangkan itu ada seorang fans juga di sana. Jangan sampai terlihat posisi Rinasmi dengan sekaratul maut. Karena bisa di Dead Sonata, kalau masuk semua, besar kemungkinan dia bisa ditumbangkan. Itu dia. Sementara di bagian atas Battle udah siap untuk mengamankan ke arah satu Little Crab dengan poker trick yang dimiliki. Sakit banget sih. Oke, fans masih mau lebih dan Sonata dikeluarkan ke seorang Fredoki. Dia masih level 2 dengan Rhapsody-nya. Mencoba mendapatkan tapi ternyata lihat di sana. Langsung aja dari PJ dan juga bawa tikar. Songkodiva di salah satu dibuka begitu saja. Tapi first blood didapatkan oleh seorang botol. Oke, ini mau nggak mau ya. Bisa dibilang untuk Aura Fire sekarang berpusat ke arah fans lagi ya seorang diri untuk seluruh damage-nya loh. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa Keira itu memiliki damage nanti, bukan sekarang. Ketika dia udah memiliki Heptasis kah, Endless Battle, Blade of Despair, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang lama tentunya kali ini. Tapi di late game nanti kemungkinan besar botol yang bisa ditumbang-tumbangin. Tapi di early kayak gini, botol bakal berjaya banget. Rotasi yang cukup cepat, mobilitas yang tinggi, dan juga deadly magic dan juga poker trick damage yang besar membuat botol bakal bisa menjadi botol. Membuat botol menjadi botol Pak ya. Gue pikir botol jadi kaleng atau apa Botol gitu. jadi botol gitu ya. Iya, nggak salah sih. Botol jadi tumbler katanya kan bisa jadi juga tuh kan. Ya ini di bagian tengah udah dari wall manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Untungnya dia berubah menjadi ban dalam. Untungnya tidak ada penabur paku. Kalau sampai ada penabur paku bannya bisa bocor. Bannya bisa gembos. Tapi Godiva masuk ke jalan yang salah. Di bagian belakang sana ada gigitan dari Kupa yang langsung mengikat ke arah Item Grangernya. Ade abang. Ade abang. Oke, tapi ternyata botol mencoba melakukan rotasi ke arah bottom lane. Bakal coba dapetin jungle sedikit demi sedikit dari fans. Dan botol kali ini benar-benar bergerak dengan cukup baik. Fredo Kitty udah mengeluarkan ciri khasnya dengan acucut. Itu tadi bukan ini ya berarti ya? Dep. Iya, mancelot gue. Iya, Lancelot. Oke, wattnya udah sangat-sangat santai sekali. Bisa dibilang menang damage untuk yang sekarang hanya saja dari Fredo Kitty. Ngapa? Cep. Asasnya begitu ya, dep. Cep. Tapi Rinasmi di arah bottom lane agak sedikit struggle. Langsung ada satu buah volley ke arah belakang Kabuki. Terasuki oleh seorang Angela. Tapi ternyata kali ini botol terkena sedikit tapak dan harus di-shutdown di arah bottom lane. Harus ditumbangkan begitu saja oleh seorang Kabuki. Dengan Vesager lagi-lagi merasuki di waktu dan di saat yang tepat. Itu tuh kayaknya pick off yang nggak harus dilakukan dan nggak expect gitu loh. Kok bisa ya? Bertiga loh di situ. Apa yang terjadi gitu?
Apa yang terjadi ya? Kalau misalkan sekarang sih untuk apalagi dari kayak tadi ya tim fight yang tarik ulur yang benar-benar 1-1. Malah yang sebenarnya terjadi dari kedua belah tim mereka cuma mencoba untuk mengkiting siapa yang Iya. all out duluan. Biasanya mereka yang malah kehilangan momentum karena balik lagi kalau nggak ada hard guard juga bakal hilang. Oh, Dan lihat Godiva damage-nya sakit ditahan banget bro. revitalize-nya. Ih, sakit banget damage-nya hingga tetes terakhir dan bahkan Fansnya bakal dapetin Purple Ball terlebih dahulu. Sepertinya bakal ada kontes kali ini Pak Pulun dan juga Profesor Turtle KB di sih. arah Iya, Pak. Turtle. Ini dia, area Turtle akan membuktikan ataupun menjadi jawaban siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini, siapakah yang akan terpush setelah ini. Sementara Esmeralda di bagian belakang lebih memilih untuk cutting minion, tapi Turtle-nya sekarang dimilikin oleh Bata. Rinasti juga udah punya satu buah Brute Force. Awat masih mau ngejar, masih mau lebih di arah sana. Kira dapetin satu buah orange buff. Dan Fans kali ini masih coba untuk struggle di arah mid lane untuk dapetin satu buah turret yang penting. Tapi ternyata di arah top lane sana bakal coba dikejar begitu saja. Kira udah dirasuki, Kira ada flicker. Siapa yang bakal coba di freestyle terlebih dahulu? Botol menjadi pilihan kah? Ternyata tidak, Kira bakal terima damage terlebih dahulu. Nggak mau terlalu terburu-buru. Poker Trick, Deadly Magic udah masuk dan bener-bener kalau kata Profesor KB ini adalah trigger disiplin yang luar biasa. Trigger disiplin. Dimana dia masih pada nyimpen ultimate, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat ditubruk begitu aja Fredo Kitty-nya. Mungkin dari belakang sudah terlihat Kabuki, bahkan setup tim fight udah mulai ada di sini. Oke, One Manipulation terbuka. Botol mana seorang Fans dalam tertumbang begitu saja. Dengan satu buah tetesan terakhir membuat TPC bangkit. Tapi ternyata seorang Auto Priadi dengan blessing duet 15 miliarnya. Memporak-porandakan para pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire juga harus sedikit mundur. Gak boleh terlalu offside. Kira seorang diri. Berhasil dapetin satu. Flicker ke arah belakang. Gak dapetin lagi dari para pemain tim Gameless Iron Dan Ball. aku melihat tadi Fans kasihan banget, dia di real world manipulation, dia di Yep. Alexo final blow, dia di poker tricks, dia di segala-galain oleh teman-teman dari Genflix Arrow Wolf di area mid lane. Itu Semuanya benar-benar masuk Fans loh. cuma bisa satu. Ikhtiar Sama tawakal. dan berdoa. Bener Pak, mana tuh ada keajaiban Dan kan. juga sabar, Pak. Iya mau gimana, semua source skill langsung ditembakkan dan diarahkan ke arah Fans itu. Belum lagi dari Kenfield Allah punya damage berlapis Prof. Daunnya Orang- damage berlapis. Orang sabar, Orang sabar, dompetnya lebar. dompetnya lebar. Orang sabar pasti disayang sama yang ada di sana. Hihi. Hah? Orang sabar, mudah-mudahan punya rumah besar. Amin. Wah, Hebat ya kita ya. Bagus, bagus, bagus. orang sabar, Udah mikir Udah, lagi, udah. mikir lagi. Udah. mainnya barbar. Iya. Oke, kayaknya dari seorang botol bakal coba tuh dapetin ke arah Turtle dengan cukup cepat. Bentar, ini yang Necklace of Brilliant siapa ya jadinya? Oke, tapi sebelum itu kita bakal lihat ada pertempuran yang sepertinya agak one sided di arah Turtle yang sudah bisa dipastikan. Lihat, Ya, 3 lawan 2 soalnya. Rinasmi ngeker doang, lihat gak tadi? Nging, tapi dilepas sama dia. Iya, menurut Oh. kita lihat, weh, terbangkan ke arah yang salah, tapi one yang satu yang terakhir berhasil langsung diamankan dan itu adalah Granger untuk Popoleng Kupanya sendirian di dalam motor turret, tapi Chow dibalas dikejar langsung. balik. Lihat di sana untungnya ada Godiva yang siap menjemput dengan ada satu buah roda bajainya. Dan para pemain dari tim Gameplays Aerowolf kali ini bakal sedikit demi sedikit memberikan damage karena Godiva dicicil 12 bulan dengan cicilan 0% bunga. Tapi ternyata Godivanya ada revitalize yang dibuka dengan satu buah tetes terakhir. Langsung dikembangkan di arah jungle kali Pak Pulung. Kena reward manipulation aja, slow-nya udah ampun-ampunan. Ditambahin trap kayak begitu, ditambahin digigit kayak begitu. Dan jangan lupa Clay-nya udah punya Queen One, Papulung dan juga Ranger Emas. Yes, Iya, benar banget. bakal sulit banget udah tersentuh sekarang. Oke, di sini Fredo langsung gunain flickernya. Benar-benar ingat kata Profesor KB. Ini udah ada combo anyang-anyangan di mana Ice Queen One dan juga Glowing One setelah keluar. Clay-nya benar-benar bakal sedingin-dinginnya dia. Sedingin-dinginnya dia dan juga sepanas-panasnya aku Yes. ketika melihat dia. Oke, dengan yang lain. Wah, lengkap Idih. juga tuh. High blessing duet karena belakang kamu langsung hilang begitu saja. Super Awat Deadly Magic-nya. Supriyadi dengan damage yang cukup banyak tapi bahkan di sini Oh. satu buff yang diamankan oleh Rinasmi. Satu kali cangkulan berhasil mendapatkan emas yang luar biasa. Wow, Timingnya. mendapatkan ya harta karun, Pak ya. Itu purple buff yang sangat mahal dan bahkan fansnya cooldown dari segi retributionnya. Dia tidak memiliki purple buff. Dia tidak akan memiliki yang namanya cooldown reduction. Dan kali ini dalam ancaman juga dari Godiva yang benar-benar di engage sama seorang Fredo Cutie dengan Dam Kupa. Dam Kupa dan di arah bottom lane Rinasmi ingat Benedetta dengan purple buff itu bakal lebih enak banget. Tapi ternyata first menjadi pilihan kah? Tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan mereka bakal coba fokus di arah top lane terlebih dahulu. Gameplay Aerowolf. Kali ini sang serigala benar-benar mengamuk karena mereka menggunakan serigala benerannya di arah Lane of Dawn.
Yap, itu dia. Di bagian tengah udah mulai terpusat seperti yang serangan yang dilakukan. Tapi lore pun udah mulai dicolek-colek oleh Harley. Dan juga Cloud-nya. Sikat miring nih untuk sesaat lagi. Tapi lihat, kalau misalnya Pak Pulu dan Kabe sadar ini sinergi dua combo bucil dari seorang Clay dan juga iya. Bucil tau gak kenapa bucil bukan bocil? Bucin cilik. Iya, tahu saya. Soalnya dua-duanya bucin. Iya. Langsung satu buah trap di sana. Super awat datang. Terima jadi pilihan. Atau ada blessing duet. Dan ternyata berhasil menumbangkan satu poin taman. Execute gak berhasil menumbangkan Kira karena masih bisa berhasil kabel ke satu buah flicker. Dan sepertinya ini bisa menjadi bencana untuk tim Maura Fire. Wah, asli itu Godiva sih bete banget loh. Udah kena real world manipulation, kena trap. Di depannya dipasang lagi trapnya. Just kena 2 kali Nah, trapnya. sama satu lagi. Apa? Awat datang. Awat Kan datang, blessing lebih duet. deras damage-nya. Bener Pak, itu mana celana belakang yang digigit-gigitin sama Kupa kan ya? Kan nyeri ya. Ini apaan sih gitu. Profesor silakan. Iya, ini dia kedua EXP laner kita. Tapi kali ini dengan hadirnya item yang sudah dimiliki oleh seorang Rinasmi juga menunjukkan Blade of Despair. Hati-hati sama itu final blow-nya. Dan jangan lupa Awat sudah punya satu buah correction sight. Slow effect-nya bakal lebih mematikan Oke, lagi. lah sakit banget tapi sepertinya bakal coba menuju ke arah turret terlebih dahulu. Dam-dam Kupa dipanggil. Lihat, Super Minion masih tetap bergerak di 3 lane yang berbeda. Super Awat siapin mirror image ke arah belakang. Karena dia tahu dia pengen dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Iya, itu dia inhibitor turret di enggak. bagian atas udah Oh. mulai hancur, santai Udah, dulu. langsung. Di bagian tengah udah mau di-invite lagi kah, sementara itu trap udah dari Real ruang world motivasi langsung manipulation. keluarin, udah point ke Rizal juga, Vesa Geras mundur ke bagian belakang kena efek bakaran yang ada di dalam tubuhnya. Gila, sabar banget Awat gunain blessing duetnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Kabuki ke arah belakang. Flicker telah digunakan tapi mereka lebih fokus menuju ke arah ini pintu turretnya. Ini Bersih. benar-benar disiplin banget. Trigger disiplin yang luar biasa. Tapi Kabuki langsung hilang. Terlahap. Kali ini Red Sonata telah dikeluarkan. Karena damage yang masuk. Ini bencana. Godiva ditumbangin. Tapi ternyata Rinasmi harus tumbang terlebih dahulu. Blessing duet yang 15 miliar dari serangan triple kill didapatkan oleh seorang Pato. Bakal fokus ke arah benchnya. Pas tergigit. Dan ini bencana. Oh my god. Ini sedikit lagi Wattnya. Watt gak bisa memaksakan keadaan sementara Botol harus mundur ke bagian belakang. Ini dia playoff di depan mata untuk Camp Rical. Wow, akankah mereka bisa? Ada wave minion yang masuk. Playoff. Depan ini dia playoff. Akankah menjadi pilih dari Gambling Salom. Wow. Sang serigala mengamuk